Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Redi Masari. Saya salah satu mahasiswi STEBI Global Mulia Cikarang dengan jurusan Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 602022201156. Saya akan menjelaskan sedikit tentang etika bisnis Islam. Baik, etika sendiri dari bahasa Yunani yang berarti etikos, mempunyai beragam arti. Pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Dua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Tiga, aktualis kehidupan yang baik secara moral. Jadi, sasaran etika adalah moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai yang tersimpul ke dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Dalam ajaran Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika adalah khuluq. Khuluq adalah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa kata khuluq merupakan perilaku Rasulullah SAW yang telah terjadi kebiasaan. Menurut Quraisy Shihab, kata kuluk dalam ayat tersebut jika tidak dibarengi dengan objektifnya, maka berarti budi pekerti yang luhur, tingkah laku dan watak yang terpuji. Definisi bisnis kata bisnis sendiri dalam Al-Quran digunakan al-tijoroh, al-bai, tadayantum dan ishtaro. Tetapi yang sering kali digunakan itu al-tijoroh dalam bahasa Arab tijoroh berawal dari kata tajro, tajron dan tiba tijrota yang bermakna berdagang atau berniaga. Perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, kebohongan, hanya karena memperoleh keuntungan. Dalam hal ini ada dua definisi tentang pengertian perdagangan, yaitu menurut Mutafasir, bisnis adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan. Dua, menurut tujuan al-fikih, bisnis adalah menukarkan harta dengan harta secara suka sama suka atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian. Menurut cara yang diperbolehkan, penjelasan dan pengertian di atas: satu, perdagangan adalah salah satu bagian muamalat yang berbentuk transaksi antara seorang dengan orang lain. Dua, transaksi perdagangan itu dilakukan dalam bentuk jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan kabul. Tiga, perdagangan yang dilakukan pada tujuan atau dengan motivasi untuk mencari keuntungan. Definisi etika bisnis dalam ekonomi Islam, yaitu etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Maka, etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya dengan stakeholdernya. Etika dan tindak tanduk etisnya menjadi bagian budaya perusahaan dan built-in sebagai perilaku dalam diri karyawan biasa sampai CEO. Bahkan pengusaha sekalipun yang standarnya tidak uniform atau universal, tapi lazimnya harus ada standar minimal. Ketidakuniversalan itu mencuat berbagai perspektif suatu bangsa dalam menjiwai, mengoperasikan dan setiap kali menggugat diri. Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip, dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar. Hanya dengan cara itu, selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan bisnis mendeskripsikan etika secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis. Dengan demikian, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan manusia untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala.
Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual, dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadapan masyarakat, negara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar hukum etika bisnis dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya atau apa yang akan dituliskan itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka seorang mengingatkan, janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalah itu. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Yang bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkan dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surat An-Nisa ayat 29 juga disebutkan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Dalam surat Asyaf ayat 10 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih? Adanya tujuan umum etika bisnis. Etika bisnis adalah merupakan yang penting dari perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis. Beberapa hal sebagai berikut. Membangun kode etik Islam yang mengatur. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul. Kode etik Kode etik ini dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Adanya prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. 1. Kesatuan. 2. Keseimbangan. 3. Kehendak bebas. 4. Tanggung jawab. 5. Kebenaran. Panduan Rasulullah dalam etika bisnis sangatlah banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis di antaranya. 1. Prinsip kejujuran. Dalam prinsip kejujuran itu, masyarakat kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini beliau bersabda, tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib, kecuali yang menjelaskan aibnya. Siapa yang menipu kami, dia bukan kelompok kami. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang perdagangan meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Kesadaran tentang signifikasi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekadar mengajar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana
yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun atau melarang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang. 2. Tidak melakukan sumpah palsu. 3. Rahmat tamah. 4. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar membeli kepadanya. 5. Tidak melakukan ikhtiar. Ikhtiar ialah menumpuk dan bukan ikhtiar. Ihtikar. Maaf. 5. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. 6. Membayar upah sebelum kering-keringat karyawan. 7. Tidak monopoli. 8. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya atau mudarat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Lalu, segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Memberi tenggang waktu apabila pengutang atau kreditor belum mampu membayar. Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Nah, upaya mewujudkan etika bisnis dan untuk membangun bisnis yang Islam untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Dalam upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun bisnis Islami yang dilakukan adalah pertama, suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Pandangan bahwa etika bisnis sebagian tak terpisahkan atau menyatu merupakan struktur fundamental sebagai perubahan terhadap anggapan dan pemahaman tentang kesadaran sistem bisnis amoral yang telah bermasyarakat. Bisnis dalam Al-Quran disebut sebagai aktivitas yang bersifat material dan imaterial, sehingga suatu bisnis dapat dapat disebut bernilai. Apabila kedua tujuan yaitu pemenuhan kebutuhan material dan spiritual telah terpenuhi secara seimbang dengan pandangan kesatuan bisnis dan etika, pemahaman atas prinsip-prinsip etika suatu bisnis bernilai. Apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang tidak mengandung kebatilan, kerusakan, dan kezaliman, akan tetap mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Dengan demikian, etika bisnis dapat dilakukan oleh siapapun. Kedua, yang patut dipertimbangkan dalam upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis yang Islami, yaitu diperlukan suatu pandangan baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang telah berpijak pada paradigma pendekatan normatif, etik sekaligus empirik induktif yang mengedepankan penggalian dan pengembangan nilai-nilai Al-Quran agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat. Atau dalam kategori pengembangan ilmu pengetahuan modern harus dikembangkan dalam pola pikir adaptif pluralistik. Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.